Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Al-Quran, kembali lagi dengan kami di YouTube RA Muba Official. Al-Quran adalah suatu mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang tidak pernah kering dalam memecahkan masalah dalam kehidupan ini. Jadi Al-Quran selalu senantiasa menjadi petunjuk bagi setiap kaum, baik di segala zaman dan tempat. Maka dari itu jangan biarkan Al-Quran kita ini sampai berdebu. Bacalah, bacalah, bacalah. Terutama bagi generasi-generasi kita atau anak-anak kita. Dan anak-anak kita ajarlah mereka membaca Al-Quran serta mengetahui isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Maka dari itu kami di sini di YouTube RA Muba Official sudah menyiapkan sebuah metode praktis, yaitu metode At-Tanzil. Mulai dari juz 1 sampai juz 6. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Basa-Basi Metode At-Tanzil. Baik para pecinta Al-Quran, kita mulai terlebih dahulu dari juz 1. Dan kami sudah persiapkan bintang tamu kita. Siapakah dia? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Boleh perkenalan dulu ya Ustaz ya? Boleh Ustaz. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya di sini. Pertama saya perkenalkan diri saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir pada tahun 2000, waktu itu masih subuh. Kira-kira begitu. Saya ingat betul itu. Setelah saya keluar Ustaz, saya diberi nama oleh orang tua saya dengan nama yang sangat saya banggakan, yaitu Ahmad Wakil. Wakil Ya. ketua ya Ustaz ya? Wakil Ustaz, jangan dicampur adukkan wakil dan ketua itu. Ahmad Wakil. Oke para pecinta Al-Quran, dia adalah Al-Ustadz Ahmad Wakil yang sudah siap menerangkan tentang metode At-Tanzil dari juz 1, bagaimana cara mengajarnya. Dan selanjutnya bagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya lahir di kota yang mana kota tersebut itu termasuk kota yang paling suci, yakni kota Jeddah. Jogja? Bukan. Apa Ustaz? Itu kota spesial. Oh, kalau spesial. Kota suci itu di barat, itu Jeddah. Oke Ustaz. Lahir pada tanggal berapa Ustaz? Tanggal 26 Tanggal bulan 2 2002. Oke. Jadi para pecinta Al-Quran, di sini yang satunya yang lebih gemuk lagi ini Al-Ustadz Ahmad Wakil, dan satunya ini Al-Ustadz Ahmad Ridwan. Boleh saya bertanya pada Ustadz Ahmad Wakil? Anda Ustadz apakah masih aktif di RA Muba, dan kalau masih aktif apa sih profesinya? Dan ngajar di juz berapa gitu Ustaz? Oke, baik Ustaz. Saya dari awal ya. Iya Ustaz. Pada tahun 2000, insya Allah 2019 waktu itu. Hampir tidak ingat. 2019 saya masuk ke RA Membangun Ulum Bata-Bata ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Saya di RA Membangun Ulum Bata-Bata sebagai kesiswaan. Kesiswaan. Ya. Dan mengajar di juz 1. Oke. Tepatnya juz 1B. Mengajar di juz 1B. Dan beliau menjabat di RA Membangun Ulum Bata-Bata itu sebagai kesiswaan. Menerima murid. Nah begitu kira-kira. Dan lanjut pada Ustadz Ahmad Ridwan, gantian Ustadz ya. Oke, Ustadz Ridwan, apa profesi sampean di RA Membangun Ulum Bata-Bata ini? Saya di RA Membangun Bata-Bata itu profesinya sebagai sarana prasarana, yang lebih kenal itu disebut dengan sarpras. Sarpras atau sarana prasarana. Mana di dalam sarpras ini ada berbagai macam pekerjaan. Di antaranya itu terop. Alhamdulillah teropnya tersebut itu besinya sangat gerupus-gerupus. Ya. Oke, baik Ustadz. Oke, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Al-Ustadz Ahmad Wakil ya. Bagaimana
cara mengajar di At-Tanzil juz 1 tersebut dan apa sih yang ditekankan dalam At-Tanzil juz 1 tersebut? Apakah halaman itu ada perbedaannya Ustaz? Oh ya Ustaz. Di juz 1 ini sebelumnya kita ini sharing ya Ustaz. Ya, Ya, nanti kalau ditemukan kesalahan dalam penyampaian saya, kita bisa benarkan bersama-sama. Ini sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Tapi untuk sepengetahuan saya yang sudah saya alami di RA MUBA ini, di juz 1 itu materi pokok itu pengenalan huruf hijaiyah. Ini awal. oke. Jadi memperkenalkan huruf hijaiyah pada murid. Oh ya Ustaz, kira-kira huruf hijaiyah itu ada berapa Ustaz? Huruf hijaiyah itu ada 28. Alhamdulillah. Ternyata Ustaznya juga Oke guys, jangan lupa di RA Mambaul Ulum Bata-Bata sudah menyiapkan berbagai macam nasyid Islami atau nyanyian-nyanyian Islami, tepuk-tepuk, doa-doa. Oke, sudah terpampang di sini ya Ustaz ya. Dan bagaimana cara mengajarnya? Jadi kalau kalian masih ingin lebih paham lagi, para pecinta Al-Quran bisa membeli di RA Memba metode praktis mengajar At-Tanzil dan berbagai percetakan ya Ustaz ya Ustaz. Alhamdulillah. Oke Ustaz. Jadi juz 1 itu Ustaz, kita awal masuk itu dimulai dari huruf alif. Nah, untuk saya memperkenalkan huruf alif pada murid itu, kita harus disarankan untuk tidak dieja. Oke Ustaz. Maksudnya tidak diperkenalkan sebagai alif gitu. Oke. Jadi cara memperkenalkannya cukup A, dibaca A. Jangan sampai alif, A gitu. Oke. Ini yang harus dipahami. Apakah ada cara yang lebih mudah bagi anak-anak kan kalau langsung menyebutkan, oh ini A anak-anak. Itu kan sudah lumrah. Apakah di metode At-Tanzil ini ada yang lebih praktis Ustaz untuk mengenal? Ya, metode At-Tanzil ini memang metode yang praktis, sangat praktis menurut Alhamdulillah. saya. Sangat praktis. Ada kode-kodenya sebenarnya Ustaz. Oke. Di metode At-Tanzil ini. Kalau A itu distilahkan dengan si mancing. Si mancing. Ya, red Maduranya itu si mancing. Oke. Jadi nanti si mancing apa namanya karena A gitu. Oke. Mereka tidak akan menjawab alif tapi A gitu. Oke. Ini mempermudahkan murid-murid kita dalam merekamnya di otak karena mereka masih anak-anak. Oke, jadi ustadznya yang berbicara apa sih macingan gitu ya Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah. Ada semua dari huruf alif sampai ya itu ada kode-kode masing-masing. Si mancing, si akekep, si ngike, si mosya, si akhla dan lain sebagainya. Si melempung itu apa Ustaz? Si melempung itu. Melempung. Kalau si melempung ini saya agak benci karena lihat dari saya ini sebelum melempung gitu. Kalau si melempung itu bot. Nah, huruf tot ini memang agak sulit. Iya. Karena ada juga yang mengatakan di dalam kitab bahwasanya huruf hijaiyah yang paling sulit itu adalah huruf tot. Ya. Hanya Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai umatnya tidak ada yang lebih sempurna dari Rasul. Ya. Tapi tidak boleh karena tidak sempurna bukannya tidak belajar. Oke Ustaz. Tapi tetap harus belajar. Jadi di juz 1 itu ditekankan memperkenalkan huruf hijaiyah dan makhrajnya. Dan makhrajnya Ustaz. Dan makhrajnya. Itu saja. Nanti ada tambahan-tambahannya itu sebenarnya cuma tambahan sih. Oke, bisa pindah pada Ustaz Ahmad Ridwan. Gantian Ustaz. Bisa diminum dulu Ustaz. Oke, lanjut Ustaz ya. Jadi diteruskan dari pertanyaan Al-Ustaz Ahmad Wakil. Jadi tadi kata Al-Ustaz Ahmad Wakil bahwasanya cara mengajar di At-Tanzil juz 1 tersebut katanya hanya pengenalan huruf hijaiyah. Iya. Hanya pengenalan huruf hijaiyah serta makhrajnya. Dan saya tanyakan ini, kan kalau di juz 1 itu kan kira-kira anak-anak itu umur 4 tahun ya Ustaz ya? Iya. Umur 4 tahun. Gimana apakah bisa fasih atau benar makhrajnya tersebut? Intinya pada juz 1 ini cara pengucapannya itu tidak sesempurna orang dewasa. Tidak sesempurna orang dewasa. Iya. Oke. Seperti halnya itu seperti
Ah, dot itu terkadang anak kecil di satu itu dot dicampur dengan dot. Ya. Jadi ada iltibasnya antara dot dan dot itu. Oke Ustadz, selain penekanan terhadap untuk mengetahui huruf hijaiyah, terus fasih dalam mengucapkan makharijul huruf tersebut Ustadz, apakah ada penekanan lain di juz 1 tersebut? Ya, ada Ustadz. Jadi di juz 1 ini mereka ditekankan untuk bisa pertama ya, ditekankan untuk bisa baca dua. Oke. Jadi a, ba. Mereka harus bisa baca a, ba gitu. Oh begitu Ustadz. Baca langsung itu ya Ya, Ustadz? baca langsung. Setelah mereka bisa baca dua, a, ba, ta, ba saja gitu. Mereka ditekankan untuk bisa baca tiga. Oh baca tiga. Ini tiga huruf hijaiyah. A, ba, ta, a, ba, ja gitu. Pada halaman berapa sih Ustadz? Kalau boleh, saya boleh tahu ya Ustadz? Bisa, boleh Ustadz. Ini ilmu ini tidak boleh disimpan. Ini ganggu. Agak sedikit ganggu ya. Jadi dari halaman 1 sampai halaman 28 kalau nggak salah. 28 ya? Iya, sampai halaman 28. Dari halaman 1 di At-Tanzil ini sampai halaman 28 ini ditekankan untuk bisa baca 3. Baca 1, baca 2 dan 3. Okay. Harus bisa. Harus bisa. Karena di halaman 29-nya mereka sudah diperkenalkan dengan huruf sambung. Huruf sambung ya Ustaz. Ya, jadi abjada itu disambung. Oke. Itu di halaman 29-nya. Jadi kalau sudah nyampe pada halaman 29, siswa tersebut wajib ya Ustaz ya? Ya. Wajib. Ya, wajib untuk bisa baca langsung gitu ya. Ya, karena itu sudah diperkenalkan dengan sambungan. Oke. Jadi para pecinta Al-Qur'an di sini metode At-Tanzil di sini memanglah sangat bagus bagi anak-anak kita untuk sangat mudah praktis Ustaz. Sangat mudah ya Ustaz. Dan sepertinya saya pernah membaca di At-Tanzil itu Ustaz, di halaman 44 itu Ustaz, seperti halnya Al-Qur'an itu ya, Ustaz. Di halaman 44. Itu gimana Ustaz? Ini halaman terakhir ya. Apakah murid tersebut atau anak tersebut tahu hanya begini contohnya Ustaz? Fanadhara wa qara'a fakata begitu. Ya, harus gitu Ustaz. Harus gitu Ustaz. Jadi di halaman 44 ini murid harus disarankan harus bisa ya. Harus bisa membaca satu kalimat tanpa bernafas. Oke Ustaz. Jadi di sana ada lafaz nadhara wa qara'a. Jadi murid itu tidak boleh membaca nadhara wa qara'a gitu. Oke Ustaz. Itu masih kurang. Jadi harus dibaca langsung nadhara wa qara'a. Kalau sudah di halaman 4 itu lancar semua, baru bisa dikatakan bisa naik juz 2. Oke. Jadi perlu ada garis besarnya untuk anak tersebut bisa naik ke juz 2 ya Ustaz ya. Ustaz. Itu di juz 1 harus bisa mengenal huruf hijaiyah. Mengenal huruf hijaiyah, baca 3. Baca 3 atau baca langsung ya. Baca langsung. Terus baca satu kalimat tanpa nafas. Oh, baca satu kalimat tanpa nafas. Harus diingat bagi para pecinta Al-Qur'an. Jangan sampai terjadi bagi anak-anak kita itu ketika membaca juz 1 masih tereja-eja lalu dinaikkan pada juz 2, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ada kode etiknya Ustaz. Ada kode etiknya. Dari yang sering disebutkan oleh kepala kita yakni Ustaz Haji Muhammad Surto Suruji. Oke. Itu ada kode etik di metode At-Tanzil ini. Ya, ini LCTB kalau LCTB itu bagaimana? Lancar, cepat, tepat, benar. Oke. Gitu. Jadi mereka harus lancar, cepat, tepat, dan benar. Setiap mau pindah juz ya. Nah, jadi perlu diperhatikan bukan cuma di RA Mubah saja. Jadi para pecinta Al-Qur'an At-Tanzil, para pemakai At-Tanzil perlu diperhatikan bahwasanya untuk anak-anak kita pindah pada juz-juz yang lebih tinggi lagi itu harus mengikuti LCTB. Lancar, cepat, tepat dan benar ya Ustaz. Oke. Dan ini membutuhkan kerjasama sebenarnya antara pendidik dan wali murid. Ini harus sama-sama bekerja, harus saling membantu itu. Oke Ustaz. Terus kalau Ustaz berbicara seperti itu, saya lebih pas ingat kepada dawuh almarhum murabbi ruhina syekhuna Raden Kiai Haji Muhtahir Zain bahwasanya di lembaga tersebut atau
pendidikan tersebut untuk lebih maju itu ada 3 komponen, ada guru, terus murid dan wali murid itu harus berkesinambungan semuanya. Kalau satu saja artinya tidak bekerja maka tidak akan maju Ya, pendidikan tersebut. bagaikan becak itu Ustaz, 3 roda itu. Gimana, Ustaz? Becak itu kalau hilang 1 roda tidak akan jalan. Bisa saja Ustaz. Jadi harus sama-sama membantu gitu. Oke Ustaz. Kalau di sini Ustaz, di RA Muba ini tepatnya wali murid itu yang mengantar itu harus ada di dalam kelas. Harus ada. Yani di harus dalam- mengikuti mata pelajaran. Oke. Ya. Pertama untuk menjaga anak-anaknya karena Ustaz itu menjaga banyak anak. Oke. Meskipun mereka katakanlah belum punya anak, tapi mereka menjaga anak-anak. Oke. Jadi Jadi kalau kalau sekelas itu biasanya ada 30 siswa, 25, jadi kewalahan. Ini dibantu oleh wali murid. sepertinya kalau di juz 1 di sini lebih dari 30 ya Ustaz ya. Bisa jadi Ustaz Bisa ya. jadi. Sampai 60 Ustaz. Insyaallah. Kalau di ada 2 kelas. Oh, ada 2 1A, kelas Ustaz. 1B. 1A, 1B. Di setiap kelas itu ada berapa yang mengajarnya? Ada 2 Ustaz. 2 Ustaz. Ya. Itu maksimal itu. Apa minimal Ustaz? Ya minimal harus 2 lah. Minimal harus 2. Karena harus punya saingan, harus punya duetan. Oh. Ya. Emangnya kenapa kalau di metode tanzil di sini harus berduet Ustaz? Apakah harus berduet atau tidak? Ya tergantung yang ngajar sih. Kalau yang ngajar sangat vokal sendiri bisa Ustaz. Tapi ini sulit kayaknya. Karena kalau berduet itu lebih mudah untuk kita menyampaikan pada murid. Karena kita mengeluarkan semua suara kita. Iya Ustaz. Sampai perat biasanya ya Ustaz. Jadi kalau ada duetannya itu gantian lah.